Hey semuanya, kali ini kita kembali lagi di channel ini. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, beberapa waktu belakangan ini kita sedang ramai-ramainya ada pergelaran ajang kualifikasi dari Piala Dunia. Dan tentu saja Indonesia ikut dalam kompetisi tersebut. Nah, tetapi di dua laga terakhir, yaitu babak keempat Piala Dunia, yang kita satu grup dengan Arab dan Irak, di mana pertandingannya diselenggarakan di Arab, kita jauh dari harapan yang sudah kita impikan dalam beberapa waktu yang lama ini, yaitu sejak tim ini mulai dibangun dengan mendatangkan beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas bagus, yaitu kita melakukan naturalisasi seperti sang kapten Jesus, ada Verdong, dan di striker juga ada Ole. Nah, kegagalan ini tentunya membuat cambungan bagi persepak bolaan di tanah kita, karena kita tentu saja kita ketahui dengan tambahan-tambahan pemain naturalisasi yang jumlahnya melimpah tersebut, kita memiliki stok pemain yang melimpah, kualitas juga tidak buruk dibandingkan dengan dua lawan kita yang kita hadapi, yaitu Irak dan Arab Saudi. Nah, tetapi hasil masih jauh dari harapan. Nah, kita akan soroti kegagalannya dari berbagai sudut. Nah, yang pertama tentu saja adalah penggantian pelatih, di mana yang pertama kita menggunakan Sintayang. Kita berhasil menembus sampai ke babak kualifikasi sejauh ini dan harapannya ini akan terus berlanjut. Tetapi ketika di tengah jalan ada sebuah kontroversi dari komite sepak bola kita, yaitu PSSI, dengan mengganti pelatih yang berkebangsaan Korea tersebut dengan pelatih berkebangsaan Belanda. Nah, beberapa alasan memang sebenarnya tidak masuk akal. Harapannya adalah pelatih dan pemain bisa klop, tetapi kita lihat saja ya, sebenarnya gameplaynya itu sangat jauh berbeda dari ekspektasi mungkin yang kita pikirkan, ya, dimana filosofi Belanda sendiri yang dibawa oleh Patrick Kluivert itu adalah filosofi tentunya menyerang dan menggunakan total football. Nah, tetapi memang apabila kita menerapkan filosofi tersebut di timnas kita, apakah itu cocok? Belum tentu, karena sebelumnya kita menggunakan pola counter attack dan defensif, di mana Sintayang lebih menyukai pola tersebut dengan 3 back, dan Indonesia berhasil bermain secara disiplin, mengamankan wilayah pertahanan, dan bisa membangun serangan melalui counter attack yang cepat dengan skema 3 pemainnya, baik itu dari sayap, tengah, atau direct football dari belakang ke depan. Dan tentunya dari segi set piece, di mana set piece ini sangat penting dan kita memiliki keunggulan postur yang kita miliki dari pemain-pemain kita. Nah, untuk kegagalan yang sudah terjadi, tentunya ini siapa yang harus disalahkan, dan tentunya harus ada yang bertanggung jawab atas kegagalan ini. Langkah yang sudah jauh dibuat oleh Sintayang dan stafnya terpaksa harus gagal di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia tanpa mendapatkan satupun poin. Ya, kita kalah 3-2 dari Arab Saudi, dan selanjutnya kita kalah 1-0 dengan Irak. Dan dimana golnya Irak ini adalah gol yang cukup mencengangkan karena memang tendangannya sangat kencang dan menuju ke arah sudut gawang yang gagal ditepis oleh Martin Paes, dan akhirnya berbuah gol bagi Irak, dan skor 1-0 berakhir hingga turun. Mungkin lebih jauh kita akan membedah
terkait dengan strategi. Tapi di video kali ini mungkin belum, karena kita harapannya tim pelatih bisa dipilih lagi secara profesional dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kita. Mungkin saat ini beberapa komentator kritikus bola beranggapan bahwa dengan banyaknya pemain naturalisasi yang berasal dari Belanda, dan kita menggunakan pelatih yang berkebangsaan sama dan memiliki peran atau memiliki figur seorang legend, ini bisa membawa tim, dan tim itu mampu menyelaraskan atau menerapkan strategi yang ada di pikiran pelatih tersebut. Nah, namun sebenarnya itu tidak segampang implementasi di lapangan. Kalau secara teori memang benar. Secara teori Belanda terkenal dengan total football, permainan indah, penguasaan bola, dan menguasai jalannya pertandingan itu sangat masuk akal dan sangat melekat dengan Belanda. Nah, tapi kita tahu sendiri, untuk menciptakan sebuah kemenangan tidak hanya dengan penguasaan dan menyerang. Tentunya tim ini harus seimbang dalam bertahan dan efektif dalam menyerang. Kita ambil contoh kasus sendiri, Belanda memang ketika ajang kualifikasi atau ajang Piala Dunia atau Piala Eropa, permainan Belanda itu sangat atraktif, sangat menghibur, dan tentunya kita tidak akan bilang jelek jika kita menonton Belanda berlaga di ajang terbesar di dunia tersebut. Tetapi kita lihat saja di Euro 2004 Yunani, Piala Dunia 2014 Jerman yang menjadi juaranya. Tentunya mereka memiliki kualitas dan fondasi tim dengan pertahanan yang bagus serta koordinasi dan counter attack yang sangat cepat, sehingga bisa menghasilkan gol-gol di menit krusial, dan itu sangat membantu mereka dalam meraih juara. Nah, terbukti Belanda juga belum pernah untuk mencapai juara di Piala Dunia. Pernah mencapai final waktu itu Bert van Marwijk di tahun 2010 kalau tidak salah, itu zamannya Arjen Robben. Di final mereka menghadapi Spanyol, di mana waktu itu memang Belanda memiliki kualitas pemain-pemain bertahan yang sangat mumpuni, dan permainan mereka sangat rapi dan taktis dengan Sneijder di lini tengah dan Arjen Robben di depan. Namun memang di final langkah mereka terhenti oleh Spanyol, hingga akhirnya Spanyol bisa menjadi juara. Nah, kasus Indonesia ini memang sebagian besar menganggap, oh, kita sudah mendatangkan beberapa pemain-pemain seperti Jet Ises dari Italia, Calvin Verdong yang sekarang bermain di Lille, Kevin Dix di Mönchengladbach, kemudian Ole Romeni yang sangat bermain atraktif, Jonathan, kemudian beberapa pemain-pemain lain seperti Justin Hubner. Nah, tapi mereka tidak melulu soal kualitas, karena memang kualitas individu mungkin bisa tercapai, tetapi secara kekompakan tim mereka tidak bekerja sama dalam satu tim yang sama terus. Mereka terdiri dari berbeda-beda tim di klubnya dan harus berjuang bersama di negara. Nah, pelatih ini harus mampu merangkul mereka semua. Contoh kasus adalah Los Galacticos yang dibentuk oleh Real Madrid jilid 1 dan 2. Nah, jilid 1 juga hasilnya memang Madrid bisa meraih keuntungan dari segi pasar, penjualan jersey dan hak siar, tapi tidak untuk gelar. Jilid 2 apalagi Kakak, Ronaldo dibeli semuanya. Kemudian ada Di Maria, Ozil, tapi dengan pelatih yang waktu itu sekelas Mourinho, dia gagal menyatukan ego dari pemain-pemainnya sehingga Madrid kesulitan dalam mencapai gelar di musim perdananya
setelah mereka mengumpulkan pemain-pemain bintang tersebut. Nah, untuk sekarang ini kita lihat kasusnya Liverpool. Kalau tidak salah, tolong dikoreksi, kurang lebih 500 miliar mereka keluarkan untuk mendatangkan berbagai pemain bintang yang dicap spektakuler di musim lalu. Risak, Ekitike, Kerkes. Kemudian ada agen dari Jerman, Florian Wirtz 009 yang masih belum berkontribusi. Nah, ini sudah dipastikan Liverpool musim ini tidak bisa melangkah lebih jauh seperti pada musim kemarin. Nah, begitu juga Indonesia tadi kita sudah bahas. Nah, siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah perombakan besar di segi kepelatihan akan dilakukan? Atau dari segi asosiasi sendiri akan ada perubahan yang masif? Nah, tentunya kita harus menunda mimpi kita karena kegagalan di ajang kualifikasi Piala Dunia untuk melihat negara kita, timnas kita berlaga di Piala Dunia 2026. Memang masih ada peluang lagi di tahun 2030, tapi kita memang harus benar-benar mempersiapkan diri. Dan tentunya yang jadi salah satu pertanyaan terakhir adalah apakah pergantian pelatih ini, apakah kegagalan ini disengaja dari pihak asosiasi atau memang sengaja digagalkan, atau memang kita benar-benar belum memiliki kualitas untuk mencapai Piala Dunia tersebut. Nah, silahkan komen. Mungkin video ini cukup sekian, dan nanti kedepannya kita akan bahas lagi terkait strategi yang diterapkan pelatih Patrick Kluivert, kenapa kita bisa kalah dan kenapa dengan pemilihan pemain, kenapa dengan skuad ini, apakah menyatukan ego para pemain bintang yang kita miliki, para pemain naturalisasi sudah gagal, dan timnas ini apakah masih bisa dipertahankan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.